Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayol ikhwah, usikum wa nafsi biqallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Akhwan fillah, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Kenikmatan yang seandainya kita berusaha menghitungnya, maka tidaklah mungkin kenikmatan itu bisa dihitung oleh setiap manusia. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi syukur ada beberapa yang harus kita lakukan sehingga rasa syukur itu benar. Yang pertama yaitu syukur akan menjadi benar sewaktu bertambahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan bertambahnya taat kita kepada Allah. Sehingga semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka proses syukur yang benar adalah menjadi bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kurang benar sewaktu kita lupa kepada orang-orang yang telah memberikan kepada kita pertolongan ataupun apapun bentuknya, lalu kita lupa untuk berterima kasih kepada orang. Karena sungguhnya barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga belum lengkap sewaktu orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita sejak kecil, merasakan kepedihan di waktu senjanya, sewaktu kita tidak pandai bersyukur kepada beliau. Maka minimal tiga syarat tadi yang menjadikan syukur ini menjadi benar. Yang pertama yaitu bertambah ketaatannya, yang kedua tidak melupakan jasa-jasa orang tua kita, lalu kita berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada mereka. Yang ketiga yaitu tidak melupakan rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita. Kalau kita tidak bisa untuk membalas jasa tersebut, minimal panjangkan tangan kita, panjangkan lidah kita untuk selalu mendoakan mereka. Maka itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'un, para tabi'in dan orang-orang soleh yang selalu istiqomah jalannya. Semoga kita termasuk orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, mencontoh apa yang telah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimanillah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara Pak Bambang bahwasanya hari ini sebenarnya adalah Ustaz As'ari Muhadi, karena beliau hari ini sedang menjalankan ibadah umroh, sehingga saya yang ditunjuk untuk sebagai badal beliau begitu. Sehingga saya minta maaf sebelumnya kalau nanti ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, ya, ada kekeliruan, ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia ini adalah para pelakon dunia, para tokoh-tokoh dunia, para tokoh yang menurut tokohnya masing-masing. Kita sebagai suami menjadi tokoh seorang suami, ibu-ibu yang menjadi istri maka tokohnya adalah seorang istri. Kehidupan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka perlu bagi para tokoh ini untuk mengetahui betul sifat daripada dunia. Sifat daripada dunia. Karena kalau kita tidak mengilmui tentang sifat dunia ini, maka bisa jadi kita ini adalah orang yang paling tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menginginkan angin bertiup ke arah utara, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Karena sungguhnya kehidupan ini bukan punya kita, bukan punya saya, bukan punya bapak-bapak, bukan juga punya ibu-ibu, tetapi kehidupan adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Maka kita sebagai lakon daripada dunia ini sekali lagi harus mengetahui apa sifat dunia itu. Maka para ulama memberikan penjelasan apa sifat dunia itu. Para ulama mengatakan sama niyata tajri ala mar'i daiman falabudda ala mar'i ayul qiyahu. Ada 8 perkara yang akan datang pada seseorang secara terus-menerus. Akan ada 8 perkara yang datang kepada setiap orang, baik itu orang miskin, itu orang kaya, baik itu orang pandai ataupun orang bodoh, baik itu orang-orang yang mungkin rupawan ataupun tidak rupawan. Tidak pandang bulu. 8 hal ini akan mendatangi setiap manusia dan secara terus-menerus, dan seseorang harus menghadapi ke-8 perkara tersebut. Apa itu? Yang pertama yaitu sururun wa husnun. Yang pertama yaitu kesedihan dan kegembiraan. Maka setiap orang, tidak pandang bulu dia orang kaya sekaya apapun, maka pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan. Dan mungkin orang miskin yang paling miskin pun pasti pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Suatu hal yang tidak mungkin akan terlepas pada diri seorang yang pernah merasakan hidup di dunia. Yang pertama yaitu sururun wa husnun, kesedihan dan kegembiraan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan air itu hanya ada di sungai, ya. Tidak juga hanya menjadikan air itu hanya berkumpul di awan-awan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelipkan air itu di belakang mata kita. Kenapa? Karena manusia pasti akan mengalami yang namanya kesedihan, dan seorang yang bersedih pasti atau kadang-kadang mengeluarkan air mata. Sama halnya sewaktu bergembira.
Sekalipun mungkin ada orang yang banyak bersedih menurut kita, tapi tentunya dia pernah merasakan kegembiraan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu satu hal yang tidak mungkin ya, terlepas dari kehidupan kita, yaitu istima'un wa furqatun, yaitu bertemu dan berpisah. Seorang gembira kalau kita bertemu ya. Kita ini akan sebentar lagi akan mengalami itu. Orang-orang pada mudik dari luar daerah, mudik ke Temanggung sini. Padahal baru kemarin, tahun kemarin, orang-orang yang mudik besok itu mungkin kemarin baru ngangluh. Iya mas, macetnya 8 jam. Begitu kan? Susahnya bukan main. Tetapi karena motivasi gembira untuk bertemu ini, maka mereka rela untuk bersusah payah, untuk bermacet-macet ria demi mendapatkan kegembiraan yang namanya istima'un, bertemu. Tetapi toh begitu, setiap yang bertemu pastilah berpisah. Setiap yang bertemu pastilah yang berpisah. Kita bertemu dengan mungkin mbah kita ya, maka kita akan berpisah. Kita mungkin bertemu dengan anak kita sejak lahir sampai hari ini mungkin. Dan pertemuan di dunia ini adalah pertemuan yang sangat singkat. Pertemuan yang sangat singkat. Makanya Jibril alaihissalam ya, malaikat Jibril itu memberikan nasihat yang salah satunya adalah wahbub ya, ma syi'ta fa innaka mufarriqum bih. Cintailah apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki ya. Terserah kamu ya, semampumu, semaksimalmu. Tapi ingatlah bahwasanya engkau akan berpisah ya. Setiap kita bertemu, kita hari ini bertemu, maka nanti jam 7 atau jam 6 gitu ya, kita akan berpisah semacam itu. Selanjutnya yaitu sihatun wasukmun. Selanjutnya yang tidak akan pernah ya, tertinggal dalam hidup kita adalah sihatun, sehat, wasukmun, dan sakit. Sekalipun kita itu melaksanakan diet ketat begitu ya, memakan makanan yang sehat, kita pilih sedemikian rupa ya, karena kita mampu untuk itu. Tetapi yang namanya sakit pasti semuanya pernah merasakan. Entah itu bentuknya sakit keras ataupun sifatnya adalah ringan. Itu pasti. Yang selanjutnya yaitu usrun wa yusrun. Kemudahan dan kesulitan. Maka inilah hal-hal yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan kita. Oleh karena itu, sewaktu kita sudah mengetahui sifat-sifat dunia ini, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Sewaktu kita mendapatkan kebaikan berupa gembira, maka kita bersyukur. Sewaktu kita mendapatkan sedih, maka kita bersabar. Bukanlah dua hal ini yang menjadikan kita sampai kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan rasa sabar. Wanifidin, kalau kita bahas semuanya maka ini adalah sangat panjang. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dari sifat dunia ini, yaitu adalah ijtima'un wa furqun, hakikat pertemuan dan perpisahan ya. Kita harus mengetahui bahwasanya di dunia ini satu hal yang tidak mungkin akan terlepas dari kita, yaitu adalah pertemuan dan perpisahan. Kita bertemu dengan siapapun di dunia ini, pasti kita akan berpisah. Dan pertemuan di dunia ini adalah pertemuan yang singkat. Saya itu merasakan ya, Bapak Ibu, saya itu anaknya 7 ya. Lalu ya, anaknya 7. Saya itu anak yang pertama. Hari ini sudah kelas tahasus aliyah di Solo. Anak yang pertama dan yang kedua ini sudah mondok sejak kelas 5 SD ya. Maka Masya Allah, saya bayangkan, saya itu baru sadar Masya Allah ya.
Saya itu berarti ketemu anak saya secara intens ini cuma sampai kelas 5. Artinya intens ya. Setelah itu mungkin dia belajar, selalu pondok, nikah gitu mungkin ya. Lalu dibawa pergi sama suaminya. Begitu sangat singkat. Kalau ingat dunia, ya, sedih rasanya Pak. Tapi kalau kita mengingat akhirat, semoga pengorbanan yang ketemu sedikit ini menjadikan saya dan anak saya itu bisa bertemu kekal di akhirat kelak, maka itu menjadi sebuah motivasi. Sama halnya sewaktu ibu-ibu hari ini yang terpaksa harus berpisah dengan ananda, ya, untuk masuk ke pondok, maka jangan ingat-ingat dunia, ingat akhirat kelak, ya. Maka itu akan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk kuat. Karena kadang-kadang kalau anak yang di pondok itu yang nggak kuat anaknya atau ibunya. Kadang-kadang ibunya yang kuat, ya. Dan ingat bahwasanya sewaktu jenengan sudah mantap memasukkan anak ke pondok, maaf, jangan itu. Maksudnya itu jenengan banyak protes ke pesantren. Ustadz, anak saya itu sandalnya hilang, piringnya hilang, bajunya hilang, ya, dibully sama teman-temannya. Kenapa saya bilang gitu? Justru karena itulah, ya, justru karena itu dari orang tuanya itu menjadikan anak itu nggak kerasan, ya. Menjadikan anak itu nggak kerasan karena hal semacam itu. Kalau memang kita sudah mantep, ya tentu dengan pembelajaran sebelumnya, karena para ulama itu sewaktu ingin menuntut ilmu, ya, sewaktu mereka menuntut ilmu itu mereka menyelidiki ustadznya ini siapa, ya. Ustadznya ini siapa. Maka setelah mereka masuk, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib ustadzku ini di hadapanku. Itulah yang akan menjadi keberkahan pada ilmu kita, ya. Itu gambaran bagaimana singkatnya kita bertemu dengan anak kita mungkin, ya, dengan mbah kita mungkin begitu. Maka ada yang namanya pertemuan dan ada yang namanya perpisahan. Tetapi malangnya ada orang-orang yang bertemu di dunia ini tapi tidak bertemu di akhirat. Orang yang bertemu di dunia tapi tidak bertemu di akhirat. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang difirman Allah SWT dalam surah Al-Ma'arij ayat 11-14. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idbibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatil lati tuwi wa man fil ardi sami'an summa yunji. Siapa orang-orang yang pertemuannya hanya singkat di dunia ini? Siapa? Mereka tidak akan mungkin bertemu di akhirat kelak. Itu siapa? Ya. Mereka adalah orang kafir. Allah berfirman, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Masya Allah, ya. Orang-orang kafir itu, sekalipun kita lihat hari ini mereka begitu romantis, ya, makan malam aja pakai lilin, pokoknya begitu ya. Pakai ada acara Valentine Day, ya. Maka tahuilah bahwasanya pertemuan orang kafir, orang-orang musyrik, pembangkang Allah SWT itu adalah pertemuan yang sangat singkat. Bahkan mereka rela, ya, besok sewaktu berhadapan dengan azab Allah itu mereka rela untuk mengorbankan anak-anaknya, mengorbankan keluarga yang dulu pernah melindunginya, bahkan mengorbankan seluruh manusia yang ada di bumi ini agar dia bisa untuk selamat di azab Allah SWT. Ya. Seorang anak akan mengorbankan bapaknya, loh, ya Allah, ini bapak saya ini lo ibu saya, ini lo anak saya, ini lo famili saya, ya. Siksa mereka ya Allah, siksa mereka ya Allah, tapi selamatkan aku.
Apakah sedahsyat itu? Gitu ya. Semacam itulah. Seorang ayah bisa mengorbankan anaknya dikarenakan melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ya, jangankan di akhirat ya, yang lipatan siksa ini begitu beribu-ribu kali lipat. Kita kadang-kadang sewaktu kita bertemu dengan sesuatu yang sangat mendesak, membahayakan nyawa kita ini berpikir pada diri sendiri. Sewaktu kita nyetir, ya, sepersekian detik kita akan kecelakaan dengan kecelakaan yang sangat fatal, maka otomatis otak kita tidak akan pernah mengingat anak kita yang ada di samping kita, ataupun mengingat istri kita yang sedang tidur di belakangnya. Ya. Seperdetik kita akan nabrak, otomatis kita akan memiringkan membanting gitu ya, membanting setir kita itu di mana kita akan selamat daripada kecelakaan tersebut. Itu di dunia, Pak. Di akhirat itu pemandangan siksa itu beribu-ribu kali lipat. Ya. Dan ini adalah apa yang telah difirmankan Allah SWT, dan ini pasti terjadi. Ini yang pertama. Orang yang akan bertemu di dunia, ya, tapi tidak akan bertemu di akhirat. Tidak akan sudi mereka bertemu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu, kelihatan Bu, ya. Ini adalah orang yang kedua bertemu di dunia, ya, tapi mereka bermusuhan di akhirat. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum bi ba'din aduwan illa muttaqin. Orang-orang yang di dunia itu saling berkasih sayang, ya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman ataupun orang-orang yang mungkin dekat dengan kita. Sewaktu pertemuan tersebut tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah, tidak saling mengingatkan akan bertemunya kita kepada hari akhir, maka inilah yang terjadi. Seorang istri akan menuntut suaminya, wahai suami, lihat bagaimana kelakuanmu dulu yang telah mendiamkan aku. Sewaktu aku membuka aurat dan engkau diam saja. Seorang suami pun juga semacam itu. Wahai istriku, lihatlah apa yang kau berbuat dulu. Sewaktu aku bekerja pada hal yang haram dan engkau tahu, lalu engkau mendiamkan hal itu. Lihatlah bagaimana akibatnya hari ini. Seorang anak yang menuntut orang tuanya karena orang tuanya soleh sendiri, sewaktu ngaji nggak diajak, begitu ya, membiarkan anaknya nggak sholat, membiarkan anaknya, ya, dalam kemaksiatan, maka anak akan menuntut orang tuanya pada hari akhirat. Ya. Seorang bapak dituntut anaknya. Sewaktu anaknya ini menggandeng perempuan yang bukan muhrimnya dan bapaknya diam saja. Seorang anak menuntut kepada ibunya, kepada bapaknya. Sewaktu anaknya ini diajak pergi oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan orang tuanya diam saja, cuman bilang nanti jam 9 pulang ya. Seolah-olah setan itu sebelum jam 9 itu diem, begitu. Inilah yang dikatakan Allah SWT, al-akhillau yauma idzin ba'duhum ala ba'din aduwan illal muttaqun. Sama halnya sewaktu teman kita bertemu, ya, kepada orang-orang yang mungkin kita bertemu dalam kemaksiatan. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin bertemunya diskotik. Kita nggak pernah
mungkin, atau mungkin ada yang pernah, ya, yang bertemunya mungkin tempat-tempat maksiat. Maka ada sebuah, ya, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sewaktu saya membaca tafsir daripada ayat ini. Beliau menceritakan tentang dua orang mukmin yang yang bersahabat, dan dua orang kafir yang bersahabat. Maka salah satu di antara orang mukmin ini meninggal dunia. Ya, saya bacakan. Sewaktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini berkomentar atau menjelaskan tentang ayat surat Az-Zukhruf ayat 67 ini, beliau mengatakan, ya, ada orang yang mukmin yang berteman karib, dan dua orang kafir yang saling berteman. Maka orang mukmin berteman tadi diwafatkan, dan ia diberi kabar gembira akan masuk surga. Lalu teringatlah ia kepada temannya. Lalu maka ia berdoa. Jadi ini sewaktu dia ini sudah berada di alam kubur. Ya Allah, sungguhnya si fulan adalah teman dekatku. Dia selalu merintahkanku kepadaku agar taat kepada Engkau dan taat kepada Rasulmu. Kita selalu merintahkan padaku melakukan kebaikan. Ini tulisannya kecil-kecil, agak sulit. Maka orang tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau sesatkan dia sampai dia meninggal dunia, dan berilah kepadanya kabar, ya, sebagaimana Engkau memberikan kabar baik kepadaku, dan berilah kepadanya ridho sebagaimana Engkau meridhoiku. Itulah doanya orang-orang yang bertemu karena keimanan dunia ini, ya. Lalu dua orang kafir juga salah satunya meninggal. Lalu sewaktu meninggal, maka diberikan kabar kepada orang kafir ini untuk mendapatkan siksa neraka. Maka orang tadi mengingat temannya, maka ia berdoa, ya Allah, dia adalah temanku yang sewaktu di dunia tidak pernah mengingatku kepada kebaikan, yang sewaktu aku akan berbuat baik dia selalu menghalang-halangi, selalu mengajak aku kepada keburukan. Oleh karena ya Allah, janganlah Engkau beri hidayah kepadanya sampai kematiannya, dan berilah kabar buruk kepadanya ya Allah sebagaimana Engkau memberikan kabar buruk kepadaku berupa neraka jahanam. Dan jangan Engkau meridhoinya sebagaimana Engkau tidak meridhoiku pada hari ini. Itulah fungsi daripada teman, ya. Bahwasanya sewaktu kita bertemu di dunia ini, kita bertemu ini kan insya Allah karena Islam, ya. Sebelumnya saya mungkin hampir semuanya di tempat ini saya nggak pernah bertemu, kecuali saya diketemukan oleh Allah SWT di masjid ini. Maka bersyukurlah, ya. Karena sungguhnya teman-teman yang kita ketemu karena Allah, maka ia akan berdoa kepada Allah. Sewaktu teman kita ini telah mendapatkan kabar gembira oleh Allah, maka mereka juga akan mendoakan kita agar Allah meridhoi kita, agar Allah memberikan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Semacam itu. Ini adalah yang kedua, bertemu di dunia tapi bermusuhan di akhirat.
Ini yang selanjutnya. Yaitu orang-orang yang tidak pernah bertemu di dunia, tetapi dia bertemu di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa husna ulaika rafiqa." Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah orang-orang yang sebaik. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat ini turun sewaktu ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah SAW dengan wajah yang murung. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau bersedih hati? Terlihat wajahmu sangat murung." Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya ini bertemu dengan engkau ini pagi dan siang hari." Karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang bukan hanya dinikmati kata-katanya, dinikmati nasihatnya, bahkan Rasulullah SAW itu dinikmati jasadnya. Dalam konteks yang bagus. Apa buktinya? Suatu saat pernah, sewaktu Rasulullah SAW itu ada sebuah masalah ke masjidnya. Masjid itu belum dibangun. Maka Rasulullah SAW itu selalu menyandarkan punggungnya ini di sebuah pohon kurma sewaktu Rasulullah ini berkhutbah. Maka bertambahnya waktu dibangunlah masjid tersebut. Dan pohon kurma ini berada di luar masjid. Maka sewaktu bangunan masjid ini telah sempurna, terdengar suara tangisan. Yang mana tangisannya itu tidak diketahui asalnya dari mana. Gitu. Nah, kalau kita udah lari Bu ya, di masjid sendiri-sendiri masuk, ada yang nangis gitu. Tadinya mau sholat tahajud, terima kasih sholat tahajud. Ya takut. Ini benar terjadi. Ada suara tangisan yang Rasulullah dan para sahabatnya ini nggak tahu asalnya dari mana. Maka Rasulullah SAW ini karena beliau diberikan hidayah, diberikan petunjuk, maka dipeluklah pohon kurma tersebut. Dipeluklah pohon kurma tersebut dan hilang tangisan tersebut. Ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu kecintaan Rasulullah pada sahabat, ataupun kecintaan para sahabat dan makhluk sekitar pada Rasulullah itu luar biasa. Bukan hanya dinikmati nasihatnya, tapi bahkan dinikmati jasadnya. Maka sahabat ini sangat sedih sewaktu memikirkan, "Ya Rasulullah, saya ini bertemu dengan Anda itu pagi dan siang hari. Setiap hari saya bertemu denganmu ya Rasulullah. Lalu bagaimana jadinya sewaktu saya nanti meninggal dunia? Bisa jadi saya di neraka, ataupun kalau saya di surga, maka tentunya surgamu lebih tinggi daripada surgaku ya Rasulullah SAW." Maka pertanyaan orang ini langsung jawab Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69 ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, maka mereka akan dikumpulkan. Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi. Yang mana Fidin? Sewaktu kita benar-benar beriman kepada Allah dan kita akan dikumpulkan besok, maka kita akan bertemu dengan bukan cuma Rasulullah SAW. Kita akan bertemu dengan para nabi-nabi. Kita akan bertemu dengan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira 30 meter Bu. 30 meter itu kira-kira seberapa? Ya tinggi banget. Kita akan bertemu dengan Nabi Yusuf yang mungkin hari ini kita masih penasaran, sengganteng apa Nabi Yusuf itu, yang sewaktu beliau berjalan di depan ibu-ibu itu bisa-bisanya
nggak terasa memotong jari-jarinya. Penasaran nggak Bu? Penasaran kita ini. Sengganteng apa tuh Nabi Yusuf itu? Ya. Kita akan bertemu. Ya. Bukan cuma nabi-nabi, kita juga akan bertemu dengan Rasulullah SAW sebagai bentuk ya, kecintaan kita yang menjadi sebuah keinginan kerinduan yang amat besar sewaktu kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, kita juga akan dikumpulkan dengan para siddiqin. Sebagai riwayat mengatakan siddiqin adalah para sahabat, ya, para sahabat. Kita akan bertemu dengan ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya. Ya. Kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang telah mati syahid. Kita akan bertemu dengan yang namanya Anas bin Nadhr, saudaranya Anas bin Malik, yang sewaktu perang Uhud tidak ada yang bisa mengenali wajahnya karena saking hancurnya wajahnya, saking hancurnya tubuhnya, kecuali adalah adiknya. Ya. Kita akan bertemu dengan Hamzah, ya, yang dibelah perutnya oleh suruhan daripada istri Abu Sofyan, yaitu Hindun. Kita juga akan bertemu dengan Haram bin Abdullah bin Haram. Siapa Abdullah bin Haram itu? Seorang sahabat, bapak daripada Jabir bin Abdullah, yang mana sewaktu beliau syahid hilang telinganya. Saking cintanya syahid, maka Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyambut Abdullah bin Haram ini langsung kifatan, langsung berhadapan-hadapan tanpa tabir. Kita akan bertemu dengan orang semacam ini besok. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang semacam ini. Ya. Kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Maka ini adalah bentuk puncak kenikmatan kita sewaktu kita mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Sewaktu ya, kita taat kepada suami, ibu taat kepada suami, mencintai suaminya, itu sesuatu yang mudah. Sekalipun mungkin kadang-kadang sulit, tapi itu lebih mudah. Ya, karena gantengnya ketok, uangnya juga terasa, begitu nggih? Sama halnya sewaktu ibu, bapak-bapak ini mencintai istri, ketok gitu loh, cantik-cantik, masakannya bisa dicicipi, dirasakan, mudah. Tetapi sewaktu kita mencintai Rasulullah SAW, ya, itu sesuatu yang berat bagi kita. Tetapi itulah yang menjadikan kita ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di hari kelak. Kita bersabar untuk mentaati Rasulullah SAW sewaktu kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya. Kalau kita hanya mencintai, ya, dengan ucapan saja, maka banyak orang yang bisa mengklaim. Banyak orang yang bisa mengklaim bahwasanya saya mencintai Rasulullah SAW. Ya. Bahkan saya mencintai Ahlul Bait. Kalau cinta kepada Ahlul Bait berarti lebih cinta kepada Rasulullah. Tapi betapa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak pernah menjalankan apa yang telah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Maka itu adalah sesuatu yang bohong. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak bisa kita hanya mengklaim saja, tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus kita ikuti dengan menjalankan perintah Allah, ya, melaksanakan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka mencintai Rasulullah, tapi di sisi lain mereka mencerca, ya, sunnah Rasulullah SAW. Ini, ya.
Maka ini adalah kabar gembira. Kabar gembira pada bapak-bapak, pada ibu-ibu, kepada kita semuanya. Bahwasanya keletihan kita sewaktu kita mencintai Rasulullah SAW dengan mencontoh sunnah-sunnah beliau akan terbalas dengan bertemunya kita bukan cuma Rasulullah SAW, bahkan pada seluruh nabi-nabi. Bertemunya kita kepada as-siddiqin, para sahabat. Bertemunya kita kepada para mujahidin yang telah syahid. Bertemunya kita kepada orang-orang yang soleh. Bertemu dengan orang soleh itu menenangkan, Pak, Bu. Menenangkan. Menenangkan. Karena yang orang soleh itu kan mengingatkan pada akhirat. Maka teman yang soleh itu sangat penting. Makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan sebuah doa yang sering sekali saya ucapkan kepada teman-teman ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, karuniakan kepadaku cintamu ya Allah. Wa hubba ma yuhibbuka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik, dan amal yang kau cintai yang menjadikan aku dekat kepadamu, yang menjadikan engkau cinta kepadaku. Ini salah satunya adalah kita mengharapkan cintanya orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan kita. Ini. Lalu yang terakhir adalah ini menjadi inti pembahasan kita sebenarnya, yaitu orang-orang yang bertemu di dunia dan bertautan, bertemu juga di akhirat. Siapa mereka? Ini adalah tertera pada surat At-Tur ayat 21 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum bil imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in kullu amrin bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka, pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya. Inilah kabar gembira yang kita nantikan, bahwasanya sewaktu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu anak cucu kita ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak cucu itu akan sewaktu anak cucu ini tidak sampai amalnya kepada amalnya orang tua, maka akan mengangkat mereka sehingga mereka bisa bertemu kepada orang tua mereka, agar orang tua mereka gembira atas hal ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira semacam ini? Karena sungguhnya keluarga itu adalah sesuatu yang sangat besar di hati kita masing-masing. Nggih mboten niki. Keluarga itu adalah sesuatu yang sangat besar di hati masing-masing. Tadi saya sampaikan, oke lah, sewaktu saya di dunia mungkin saya bertemu dengan anak saya, kalau kita hitung secara matematis hanya sebentar. Tapi semoga yang sebentar ini menjadikan kita bertemu di akhirat kelak selama-lamanya, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang sempurna, tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Akan dipertemukan. Sewaktu kita mungkin hari ini rindu kepada orang tua kita yang mungkin sudah meninggal dunia. Kadang-kadang ada yang meninggal sudah mungkin 7 tahun, 8 tahun, tapi luar biasa, kadang rindu itu muncul.
Ibu-ibu, bapak-bapak, ingatlah bahwasanya kita akan bertemu sewaktu orang tua kita adalah orang yang soleh, sewaktu anak kita adalah anak yang soleh. Belum lama ini saya ditelepon sama adik saya, adik ipar saya itu anaknya meninggal sewaktu kecil, ya, sewaktu umur 3 atau 4 tahun. Kebetulan anaknya itu wajahnya sama persis dengan anak saya, ya, dengan anak saya yang ketiga, yang keempat perempuan. Saya telepon suruh mutuk ke anak saya agar dia bisa mengenang anaknya yang dulu. Padahal meninggal sudah lama sekali. Itulah bukti bahwasanya keluarga itu menempati posisi yang besar di hati kita. Sehingga sewaktu orang tua soleh, anaknya juga soleh, maka Allah memberikan kabar gembira berupa dia pasti akan dipertemukan Allah SWT di surganya. Apakah hanya itu? Tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, wa amdatnahum bifaqihati walahmin mimma yastahun. Dan kami beri tambahan dengan buah-buahan dan daging dan segala yang mereka ingini. Sudah dipertemukan Allah SWT, dicukupi kebutuhannya, sehingga pertemuan yang Allah akan temukan kita di akhirat kelak itu tidak diselingi oleh pekerjaan kita. Kadang-kadang kita itu bertemu di dunia sama anak kita karena pekerjaan kita marah sama anak kita, ya mboten, ngerusui wae, gitu kan, semacam itu. Tetapi besok di akhirat bukan hanya dipertemukan, tetapi segala sesuatu dipenuhi, berupa buah-buahan, berupa daging. Nggak mikir tuku beras, nggak mikir beli beras, Bu. Hari ini kita bertemu di dunia itu masih diselingi oleh perpisahan. Kadang jam 7 sampai jam 4 harus pergi. Kadang ada lagi harus pergi ke merantau, yang pulangnya mungkin sebulan sekali. Ada yang pergi ke luar negeri yang mungkin pulangnya 3 tahun sekali. Ada yang ditinggal sewaktu lahir, pulang-pulang sudah kelas 6 SD. Ada enggak? Ada. Tetapi Allah SWT memberikan kabar baik kepada kita, bahwasanya pertemuan besok di akhirat kelak itu adalah pertemuan yang tidak diselingi oleh perpisahan. Seluruhnya dicukupi Allah SWT. Apakah cuma itu? Tidak. Allah melanjutkan dengan ayat berikutnya. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thima. Di dalam surga mereka saling berebut piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula berbuat dosa. Sewaktu kita bertemu dari perjalanan jauh, atau mungkin sewaktu kita ada pertemuan keluarga waktu Idul Fitri, maka seorang anak akan segera memberikan air kepada ibunya. Bu, badhe ngunjuk nopo? Pak, badhe ngunjuk nopo? Sama halnya sewaktu bapak menanyakan kabar anaknya, gimana pekerjaannya, lancar apa enggak, anak-anak sehat apa enggak. Maka itulah gambaran yang akan terjadi besok di hari kelak. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa, dipertemukan, dicukupi tanpa ada selingan perpisahan, lalu saling bercengkrama, saling berebut gelas memberikan minum. Ini pertanda begitu bahagianya kita pada waktu itu, insya Allah. Apakah cuma sampai itu? Tidak. Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, wa yatufu alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan mereka mutiara yang tersimpan.
Sewaktu kita saling bersengkrama, saling ngelendot gitu kan. Jadi kalau di rumah kita kadang ada ruang tamu, ada ruang keluarga. Ruang tamu itu kan kalau kita bertamu, kecuali tamunya banyak mepet-mepet, tapi waktu tamunya sedikit, maka kita mesti ada jarak. Berbeda dengan ruang keluarga. Ruang keluarga itu tempat ngelendot, ya. Anak ngelendot sama bapaknya, ya. Istri ngelendot sama suaminya, ya. Semacam itu. Gambarannya semacam itu. Bukan cuma itu, Allah menyiapkan pelayan-pelayan di sekeliling mereka. Anak-anak muda yang saking beningnya anak-anak tersebut, maka digambarkan sebagaimana mutiara yang tersimpan. Bapak-bapak nek gadah pelayan putih wangi ngoten pripun? Mbok jawab. Pasti seneng gitu. Mesti seneng. Ya. Bahkan digambarkan bahwasanya surga yang paling rendah itu pelayannya 1000, Ibu. Surga yang paling rendah itu pelayan 1000. Surga yang diperuntukkan orang-orang yang telat masuk surga itu pelayan 1000. Ya. Masya Allah. Ya. Kita itu mau punya pelayan saat di rumah aja rakwat bayar. Ini 1000 dikelilingi, ya, yang semacam itu, nikmat sekali. Ya. Ya, kita lanjutkan. Tidak hanya semacam itu, ya, tidak hanya semacam itu. Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, wa aqbalu ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya-tanya. Tadi ngelendot bertanya, nak, setelah ibu meninggal itu anakmu berapa? Mungkin semacam itu, ya. Apa yang menyebab kamu itu dimasuk Allah ke dalam surga? Bagaimana keadaan anak-anakmu setelah aku tinggalkan? Itulah pertanyaannya, ya. Dan orang-orang yang di surga itu tidak akan dihilangkan daya ingatnya sewaktu di dunia. Ingatannya di dunia ini akan fresh, sebagaimana dia sewaktu seolah-olah baru kemarin berpisah dengan anaknya, seolah-olah baru kemarin berpisah dengan suaminya, seolah baru kemarin bersifat dengan ibu atau orang tuanya. Itulah keadaannya. Sehingga mereka saling bersengkrama. Apa yang menyebabkan kamu itu dimasukkan Allah SWT ke dalam surga? Ataupun mungkin dulu pernah bercerita, oh biyen ki aku digebuk bapakku mergo aku ora salat. Akan ingat semacam itu, ya. Maka inilah yang kita inginkan. Dan ini adalah sesuatu yang kalau tidak didasari atas keimanan, yang kalau tidak kita tahu masalah ini, maka menjadi berat. Karena kadang-kadang suatu kita mengingatkan istri kita, atau ibu mengingatkan suami kita, bisa jadi membutuhkan sedikit kecekcokan. Tapi justru sedikit kecekcokan tersebutlah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Sewaktu kita membiarkan istri-istri kita, ya, agar dikira sebagai seorang suami yang pengertian, membiarkan mereka bermaksiat, maka justru itulah yang akan menjadikan percekcokan besar di akhirat kelak. Kita akan dituntut oleh istri kita akan dituntut oleh anak kita, karena kita membiarkan mereka dalam keadaan kemaksiatan di dunia, ya. Ini ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui ini, kita akan merasa berat. Tapi sewaktu kita mengetahui ini, mengetahui bagaimana kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita, maka itu menjadi sesuatu yang ringan, yang indah, yang enak.
Maka Allah melanjutkan firman-Nya, qalu inna kunna fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Inilah kuncinya. Inilah kunci sewaktu Allah memberikan seluruh kenikmatan kita di akhirat kelak. Kenapa? Karena kita sewaktu di dunia kita takut kalau kita akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga sholat biar kita ini tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga aurat agar kita tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Pak, cari rezeki yang halal biar kita tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadilah istri yang solihah agar bapak tidak dituntut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu diulang-ulang dalam dunia ini. Ya. Karena kita benar-benar takut akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi kunci di mana kita akan mendapatkan kenikmatan yang tadi itu, kenikmatan yang luar biasa itu. Maka dalam ayat berikutnya Allah berfirman, Famanallahu alaina wa waqana adzabis samum. Ya. Adzabas samum. Masyaallah. Ini kecil sekali sini masalahnya. Maka Allah berikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab mereka, dari azab neraka. Ya. Maka inilah yang harus menjadi visi sebuah keluarga. Tidak hanya keluarga, tetapi sewaktu kita berteman. Karena sungguhnya ya, teman yang baik akan memberikan syafaat kepada kita. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menghadapkan seorang soleh, ya, lalu orang soleh tersebut bertanya, "Ya Allah, di manakah temanku yang dulu sholat bersama kami, yang dulu berpuasa bersama kami, ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tersebut, teman yang baik tersebut, untuk mencarinya di neraka. Ya, berarti terbakar? Tidak. Ya. Sewaktu Allah memerintahkan teman yang baik untuk mencari teman, ya, teman yang ada di neraka untuk diangkat, maka teman yang di neraka ini tidak terbakar. Dan teman-teman yang baik itu yang masih mempunyai iman sebesar 1 dirham. Jadi dalam hadis itu dikatakan 1 dirham. Maka tidak akan terbakar mukanya. Ya. Maka diangkatlah teman-teman yang baik tersebut. Setelah habis, maka menghadap pada Allah, "Ya Allah, masih ada temanku yang di sana, yang imannya tidak sampai 1 dirham." Maka diperintahkan, carilah teman-temanmu yang imannya setengah dirham. Ya, maka cari lagi. Ya, diangkat lagi ke surga. Maka inilah syafaat yang diberikan seorang teman yang baik. Ya. Ini menjadi visi kita bersama, baik visi dalam keluarga maupun visi dalam berteman. Sewaktu kita mempunyai teman yang baik, semakin banyak teman yang baik, ya. Karena sungguhnya semakin banyak teman yang baik, maka akan semakin banyak orang yang menyolati kita sewaktu kita meninggal dunia. Tapi sewaktu kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang buruk, maka siapa yang akan menyolati kita? Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.